Selamat berjumpa kembali pada pelajaran Sosiologi kelas 12 pada materi kearifan lokal dan komunitas lokal. Tapi sebelumnya, kalian subscribe dulu pada channel di YouTube ini. Kita bicara tentang kearifan lokal dan komunitas lokal. Apa toh dalam bayangan kalian komunitas lokal itu? Ya, komunitas lokal adalah kelompok sosial yang sengaja dibentuk karena memiliki kesamaan dan nilai yang dianut. Jadi komunitas lokal itu terjadi pada suatu kelompok yang mempunyai nilai yang sama. Lalu di komunitas lokal itu ada jenisnya, ada 3. Yang pertama adalah komunitas modern, kemudian komunitas tradisional, kemudian komunitas atas dasar kesamaan. Nah, kalau kita bicara tentang komunitas modern adalah suatu persamaan, suatu kelompok sosial yang muncul karena ada potensi sosial dari komunitas secara online. Artinya, komunitas modern itu komunikasinya secara online. Jadi kelompok sosial yang muncul dari internet atau dari semua kegiatan di internet itu adalah komunitas modern. Lalu apa toh yang disebut dengan komunitas? Apa toh yang disebut komunitas tradisional itu? Nah, sementara yang disebut dengan komunitas tradisional adalah komunitas yang dia harus kontaknya secara tatap muka dan di situ punya nggak ada media perantaranya, jadi dia langsung. Nah, sementara komunitas atas dasar kesamaan kondisi yaitu komunitas yang terjadi karena pada kondisi yang sama. Misalnya pada posisi dia baru sama-sama melaksanakan ibadah. Kemudian dia baru melaksanakan ujian nasional. Nah, itu termasuk komunitas atas dasar kesamaan kondisi. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah gagasan lokal sekelompok masyarakat yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Jadi di sini kearifan lokal itu ada gagasan lokal. Jadi ada gagasan lokal untuk pengambilan kebijakan. Dengan artinya sendiri, yang namanya gagasan lokal itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan lokal dan keterampilan lokal. Sehingga kearifan lokal itu meliputi dari kepercayaan lokal dan keterampilan lokal. Lalu hubungan pemberdayaan dengan kearifan lokal itu seperti apa? Jadi kearifan lokal dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi sebagai dampak dari globalisasi. Oke, kalau kita bicara tentang globalisasi berarti kita bicara bahwa yang namanya masyarakat itu adalah masyarakat secara luas yang tanpa ada batasnya. Kemudian di situ namanya globalisasi berarti kearifan lokal yang dikembangkan secara globalisasi itu akan memunculkan apa? Memunculkan bagaimana sih pemberian bantuan dana 2,7 triliun untuk UMKM digitalisasi. Nah, di situ UMKM itu sangat dipengaruhi oleh sebuah kearifan lokal. Jadi yang namanya UMKM itu adalah memberdayakan kearifan lokal yang ada di masyarakat itu. Dengan demikian yang namanya di sini yang namanya kearifan lokal di situ adalah pemberdayaan dari sebuah masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat. Itu saja. Oke, sebelum ini kita jeda sebentar, kemudian kita bicara tentang pemberdayaan komunitas lokal dengan kearifan lokal.
Oke, kita ketemu lagi untuk pemberdayaan kearifan lokal. Dari sini prinsip pemberdayaannya seperti apa? Nah, prinsip pemberdayaan kearifan lokal itu sebuah kearifan lokal meliputi kepercayaan, teknologi, dan kebiasaan lokal. Sehingga dari tiga hal ini dijadikan sebuah kearifan lokal sehingga dia bisa memberdayakan dalam sebuah masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sehingga muncul yang namanya UMKM. Lalu di situ akan muncul yang namanya kesetaraan. Jadi seseorang yang punya status sosial yang sama dengan masyarakat sehingga punya hak dan perlakuan yang sama. Itu adalah salah satu ciri dari pemberdayaan kearifan lokal. Yang kedua, keswadayaan adalah semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan dunia luar sehingga memunculkan kemampuan sendiri. Dari dua sikap ini memunculkan sebuah pemberdayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya keberlanjutan atau sustainable. Artinya proses ini terus-menerus dan berlanjut dari hari ke hari. Tidak ada kata berhenti pada satu titik tertentu. Dan yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam berkreasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi mereka saling berkemampuan untuk berkreasi untuk biar sejahtera. Nah, itu namanya. Kemudian adanya keterkaitan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tentu saja yang namanya pemberdayaan UMKM, pemberdayaan kearifan lokal, nggak lepas dari tiga hal ini. Ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada swasta. Lalu strateginya seperti apa? Yang pertama adalah mempertimbangkan potensi yang ada di daerah itu. Yang kedua, pendampingan kelompok. Yang ketiga, mengangkat kearifan lokal. Yang keempat, memberikan bantuan sarana prasarana. Dan yang kelima, pemberdayaan secara bertahap. Lalu, pemberdayaan kearifan lokal di masa pandemi 19 ini kayak apa? Yaitu tentu saja pembentukan dan pemberian pelatihan UMKM. Yang kedua, memberikan suntikan dana. Kemudian yang ketiga, mengarahkan UMKM ke digitalisasi. Nah, kemudian pesan saya yang terakhir adalah atasi resesi ekonomi dengan cintailah produk dalam negeri. Nah, sekali lagi saya bilang ke kalian, jangan lupa kita langsung subscribe dari YouTube Titik Nuraini biar kamu ada hal yang baru bisa kalian tidak akan tertinggal. Oke, sampai jumpa di lain waktu.